Shalom adik-adik semua, shalom. Wow, kakak percaya bahwa adik-adik semua di rumah sudah siap buat beribadah dan berjumpa dengan Tuhan, amin. Kakak hari ini ditemanin oleh kakak Jojo dan juga kakak Joena. Dan kakak percaya bahwa bukan cuma Kak Jojo dan Kak Joena yang semangat buat ketemu Tuhan. Coba kakak mau tanya, nanti angkat tangan ya waktu kakak selesai bertanya. Siapakah yang di rumah yang sudah siap buat ketemu sama Tuhan? Boleh angkat kedua tangannya. Sekali lagi ya, Kak Jojo salah. Kak Jojo, kedua tangannya. Kak Jojo cuma satu. Sekali lagi, dengerin instruksinya ya adik-adik. Siapa yang di rumah sudah siap buat ketemu Tuhan? Boleh angkat satu tangan kanannya. Oke adik-adik, kakak percaya adik-adik di rumah semuanya sudah siap buat ketemu Tuhan, amin. Boleh kakak undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Boleh lipat tangannya adik-adik. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus buat satu hari yang sudah Tuhan beri di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa kami boleh ada sampai hari ini ya Tuhan. Semuanya hanya karena oleh kasih karunia-Mu ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, di siang hari ini ya Tuhan, biarlah dari dalam hati kami ya Tuhan keluar setiap sukacita yang mengalir ya Tuhan Yesus. Yang rindu untuk menaikkan syukur, bersukacita karena kami tahu Tuhan sudah bersama dengan kami. Karena itu ya Tuhan Yesus, yang hari ini sertailah ibadah kami. Biarlah kami dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera ya Tuhan Yesus. Mari yang siap untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang siap buat memberi yang terbaik bagi Tuhan, sorakan yes. Yes. Mari kakak-kakak. Mari semuanya bertepuk tangan di atas kepala. Hey. Mari adik-adik yang di rumah ikutin gerakan kakak ya. Sama-sama kita mau menari bagi Tuhan. Mari kakak-kakak dan adik-adik kudaki-daki, come on. Hey. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Turun-turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Mari katakan ku terbang. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus beserta, katakan di kanan
Semuanya di kanan kau ada, di kiri kau ada, amin. Di atas, di bawah kau ada. Semuanya senyum ya. Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Mari adik-adik, di kanan kau ada, di kiri kau ada, amin. Di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Karena Dia siapa? Adik-adik katakan, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi adik-adik katakan, karena Engkau Yesusku. Tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita, sorakan yes. Haleluya. Wow. Adik-adik boleh duduk saat ini di rumah. Tapi kakak mau ajak adik-adik saat ini kita mau datang sama Tuhan dengan sikap yang penuh rasa syukur sama Tuhan. Adik-adik, hari-hari ini kakak jujur ya, seneng banget dengan lagu tadi. Kakak boleh gak ngajak adik-adik di rumah kita semuanya sama-sama berlutut seperti ini? Kita mau datang sama Tuhan. Udah lama ya, kalau biasanya di gereja kita suka kayak gini adik-adik. Kita lesehan, kita duduk, kita berjumpa sama Tuhan, amin. Dan kakak mau ajak adik-adik kita datang sama Tuhan dengan hati bersyukur. Kita bawain lagu ini sekali lagi adik-adik. Sambil pejamkan matamu katakan gini. Di kanan kau ada, amin. Di kiri kau ada. Dia ada adik-adik. Di atas dan di bawah, amin. Kau ada. Waktu kita lagi suka adik-adik, Dia Allah yang setia. Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Kakak mau biar adik-adik di rumah saja yang nyanyikan. Katakan di kanan. Di kanan kau ada. Dia memeluk adik-adik saat ini. Ya adik-adik. Di atas dan di bawah kau ada. Waktu kami senang kau ada Tuhan. Yes. Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Adik-adik sendiri di rumah dengan lembut katakan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, amin. Di atas dan di bawah, Dia ada di sekitarmu adik-adik. Di suka kau ada, Tuhan menyatakan kesetiaannya saat ini. Kau ada, karena Engkau Yesus. Dan saat ini kita angkat tangan kita adik-adik. Dan ini yang menjadi janji kita di hadapannya. Oh ya Rabbah. Ya Tuhan. Yesus aku percaya. Yesus aku ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya. Yesus aku miliki.
karenamu. Dan hanya, mari adik-adik katakan, Yesus aku kami percaya ya Tuhan. Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untuk selamanya. Mari kita angkat pujian ini bersama di tanganmu. Ini janjimu, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, kami percaya, kami milikmu Tuhan, hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Mari adik-adik di rumah katakan, ku menyembahmu, ku menyembah. Kami mau menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku menyembah. Kami mau sembahmu, ku menyembah, kami sembahmu Yesus. Mari sambil angkat tanganmu adik-adik, katakan kami sembahmu Tuhan. Amin. Ku menyembahmu, kami sembahmu ya Tuhan. Ku menyembahmu Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu. Katakan selamanya, selamanya. Katakan Yesus, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu. Yesus, Yesus aku ku hidup karenamu. Katakan selamanya,
selamanya. Katakan, Yesus aku percaya. Ya Tuhan, Yesus aku milikmu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk. Sekali lagi adik-adik, Yesus aku percaya ya Tuhan Yesus. Percaya, Yesus aku milikmu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Katakan selamanya. Ucapkan syukurmu kepadanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya namo ya lama ya shana namo ya lama ina namo ya lama lama ya shana namo. Oh Yesus. Kau hadir ya Tuhan. Kau yang peluk setiap kami, Kau yang jamah setiap kami. Oh Tuhan Yesus. Kau hadir ya Tuhan Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu.
Kau setia. Mari lebih lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau katakan Kau setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Beri tepuk tangan, sorakan haleluya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat kesetiaan-Mu ya Tuhan sampai siang hari ini. Dan kami tahu ya Tuhan bahwa firman-Mu lah ya Tuhan yang membuat kami ada sampai hari ini. Karena itu ya Tuhan, biarlah ya Tuhan persiapkan hati kami ya Tuhan Yesus untuk kami boleh mendengar setiap firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami melakukannya dengan setia karena kami ya Tuhan mengasihi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bagi adik-adik yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kak Daniel percaya adik-adik di rumah dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kak Daniel senang sekali hari ini kita ketemu kembali di sekolah minggu. Walaupun kita masih secara online adik-adik. Kita berdoa ke depannya kita akan bisa ketemu lagi di gereja kita. Katakan amin adik-adik. Yes. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Kak Daniel percaya pasti adik-adik sudah hafal. Tahun ini adalah tahun apa? Tahun ini adalah tahun integritas. Integritas itu apa adik-adik? Yuk sama-sama dengan Kak Daniel. Apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, apa yang kita lakukan harus sesuai dengan firman, Tuhan. Apa yang di hati, yang di pikiran, diperkatakan dan yang dilakukan harus sesuai dengan firman, Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ayat emasnya 1 Timotius 4 ayat 12. Mari kita baca adik-adik bersama-sama. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tanamkan ini di dalam hati kita. Kak Daniel percaya adik-adik pasti bisa melakukannya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Kak Daniel ingin menceritakan cerita firman Tuhan dari Alkitab. Seorang tokoh wanita yang ada di Alkitab. Tapi Kak Daniel ingin tunjukkan ada satu gambar. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, coba lihat
itu ada gambar burung. Ya, menurut ceritanya adik-adik, cerita ini adalah cerita kisah nyata dari negara, kalau nggak salah dari negara Ukraina. Nah, burung betina ini adik-adik sedang terjatuh dia di jalanan. Lalu sang jantan menghampiri, berusaha untuk menolongnya dan berusaha untuk memberi burung betina ini makanan. Karena kesetiaannya burung jantan ini adik-adik, ternyata burung betina tersebut mati. Lalu sang burung jantan ini terus berkicau, terus memanggil, terus berusaha adik-adik. Supaya apa? Supaya burung betina ini bangun. Tapi kenyataannya burung betina tersebut tidak bangun adik-adik. Lalu orang-orang di sekitar tersebut memperhatikan, mendokumentasikan gambar tersebut adik-adik. Lalu cerita ini menggambarkan tentang seekor burung jantan yang setia kepada burung betinanya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini Kak Daniel tadi sudah sampaikan mau bercerita. Di dalam Alkitab ada seorang tokoh wanita. Seorang tokoh wanita yang namanya tercatat di Alkitab adik-adik. Yang pertama, wanita ini adalah dari orang kafir. Apa sih orang kafir? Orang kafir itu adalah orang yang menyembah berhala adik-adik. Dari daerah Moab, daerah yang dikutuk oleh Tuhan. Lalu wanita ini seorang janda, tidak punya pengharapan adik-adik. Dan juga wanita ini adalah wanita yang miskin keadaannya. Nah, kita saksikan cerita siang hari ini. Kelaparan melanda Israel. Elimelek, Naomi, dan putra-putra mereka pergi ke Moab mencari makanan. Elimelek wafat di sana. Anak-anaknya menikahi wanita Moab, yaitu Orpa dan Rut. Lalu kedua putra itu meninggal juga. Ketiga wanita itu pun menjanda. Sesudah kelaparan di Israel berakhir, Naomi memutuskan untuk pulang kampung. Tinggallah di Moab, katanya kepada menantu-menantunya. Ini kampung halaman kalian. Orpa tetap di Moab. Tetapi Rut berkata, "Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Bangsamu akan menjadi bangsaku. Tuhanmu akan menjadi Tuhanku." Maka Rut bersama Naomi kembali ke Israel. Saat itu di Israel sedang musim panen.
Naomi menyuruh Rut memungut bulir-bulir jelai yang tersisa di ladang. Ladang itu milik Boas, kerabat Elimelek. Boas mendekati Rut. Kau amat baik hati pada Naomi, kata Boas. Pasti berat meninggalkan kampung halaman sendiri. Kiranya Tuhan memberkatimu. Ia memberi Rut makanan dan menyuruh para pegawainya memperhatikan Rut. Rut menceritakan ini kepada Naomi. Naomi tersenyum. Waktu seseorang meninggal, kerabat terdekatnya harus mengurus keluarganya. Kerabat ini harus menebus mereka. Boas adalah kerabat penebus kita. Tetaplah di dekatnya. Maka Rut pun tetap di dekat Boas. Boas makin hari makin menyukai Rut. Boas membeli tanah Elimelek, lalu mengurus Naomi dan Rut. Kemudian Boas meminta Rut untuk menikah dengannya. Lalu Rut melahirkan anak laki-laki bernama Obed. Anak Obed bernama Isai, dan anak Isai bernama Daud, Raja Israel yang terbesar. Demikianlah Tuhan memberkati Rut seperti doa Boas. Siapa tadi yang sudah melihat videonya? Coba lambaikan tangan. Wah, luar biasa. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah saksikan bersama-sama cerita tentang Rut, yang mana yang tadinya hidupnya tidak diperhitungkan adik-adik. Yang tadinya Rut itu dari bangsa Moab, bangsa yang dikutuk oleh Tuhan, hidupnya mengalami perubahan. Nah, bagaimana hidup Rut yang tadinya tidak diperhitungkan menjadi berubah hidupnya? Yang pertama, Rut itu diselamatkan adik-adik. Rut itu diselamatkan. Nah, yang kedua, namanya Rut itu tercatat di Alkitab. Dari keturunan Rut lahir yang namanya Raja Daud. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dan yang ketiga, kehidupan Rut berubah karena Rut diberkati oleh Tuhan, adik-adik. Yang keempat, Rut mendapatkan seorang pria yang murah hati untuk menjadi suaminya. Nah, Kak Daniel percaya adik-adik bisa dan dapat hidupnya berubah. Nah, bagaimana caranya adik-adik supaya hidup kita mengalami yang namanya perubahan? Nah, yang pertama adik-adik, Rut meninggalkan bangsanya. Artinya apa? Artinya Rut mau meninggalkan cara hidupnya yang lama, kebiasaan-kebiasaannya yang lama. Nah, Kak Daniel, gimana sih cara meninggalkan hidup yang lama? Mungkin adik-adik yang sering suka
ngebantah kalau papa mamanya minta tolong untuk mengambilkan sesuatu. Mungkin adik-adik pernah bilang, masa aku terus sih? Yang lain dong, si adik dong. Nah, suka menggerutu. Mungkin papa mama memiliki hidup kebiasaan yang lama, dosa yang lama, mungkin masih ada. Itu harus ditinggalkan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tinggalkan cara hidup yang lama, adik-adik. Supaya apa? Supaya kehidupan adik-adik, supaya kehidupan papa mama itu diberkati oleh Tuhan. Nah, yang kedua adik-adik, apa yang menyebabkan Ruth mengalami perubahan? Yang kedua, Ruth meninggalkan berhalanya dan menyembah Allah Israel. Iya, yang tadinya dia menyembah berhala, dia berkata kepada mama mertuanya, ibu mertuanya, dia bilang, kemanapun engkau pergi, aku akan pergi. Bangsamu akan menjadi bangsaku, Allahmu akan menjadi Allahku. Ruth meninggalkan sesembahannya, adik-adik. Dia menyembah Allahnya Israel. Nah, mungkin adik-adik di rumah berkata, Kak, apa sih meninggalkan berhala? Ya bisa saja adik-adik menyukai hobi. Ini hari Minggu, mungkin adik-adik hobinya karena hari libur suka nonton film kartun. Mungkin ada yang nonton Bobo Boy. Ya, siapa yang di sini suka nonton Bobo Boy? Ya, di rumah pasti sering nonton Bobo Boy. Suka juga nonton Ben 10. Ya, mungkin juga tidak mau sekolah minggu. Karena apa? Karena keseringan main game. Iya, seharian main game. Senin sampai Jumat sudah sekolah online, hari Minggu dipuas-puasin. Untuk apa? Main game. Itu berhala adik-adik. Itu harus ditinggalkan. Mungkin juga papa mama punya berhala. Tuhan-Tuhan yang kecil. Kebiasaan-kebiasaan. Itu harus ditinggalkan. Dan menyembah kepada Tuhan. Ada firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Jadi adik-adik, tinggalkan berhala, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, tinggalkan hobi yang menghalangi kita untuk datang ke gereja, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita cari firman Tuhan dulu. Kita mau menyembah Tuhan dulu. Baru yang namanya hobi itu nomor yang kesekian. Katakan amin adik-adik. Nah, dan yang ketiga adik-adik. Nah, ini ternyata ada ayatnya. Keluaran 20 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jadi yang terutama itu kita harus menyembah kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga adik-adik, Ruth memiliki karakter yang rajin dan setia. Rut 2 ayat 7 berkata demikian. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti memungut jelai. Tadi dikatakan, Kak Daniel bilang bahwa Rut ini adalah orang miskin adik-adik. Jadi para penyabit itu harus meninggalkan sisa, harus tidak boleh diambil yang jatuh adik-adik. Alkitab berkata yang jatuh
itu untuk orang miskin dan orang asing. Kita tahu Rut itu adalah orang asing dari Moab. Dia mengikut ibu mertuanya Naomi kemana? Ke Betlehem Yehuda. Karena dia tidak memiliki apa-apa, karena dia orang miskin, firman Tuhan katakan yang sisa itu untuk dipungut oleh orang miskin dan orang asing. Apa sih itu jelai? Jelai itu seperti padi-padian adik-adik. Sejenis gandum. Itu ada Kak Daniel kasih gambarnya. Nah, Amsal 3 ayat 3 sampai 4 berkata demikian adik-adik. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat apa? Kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kiranya kasih. Kasih apa? Kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada orang tua, mama papa kasih kita kepada anak-anak kita. Dan setia kita, jangan itu ditinggalkan. Tapi apa? Tapi dikalungkan pada leher. Terus diapakan? Dituliskanlah itu pada loh hati kita adik-adik. Kasih kita kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada firman-Nya. Itu kita tuliskan di dalam loh hati kita. Supaya apa? Supaya kita, adik-adik, mama papa, mbak suster, mendapat apakah? Mendapat kasih. Lihat Rut. Rut mendapat kasih dari ibu mertuanya Naomi. Rut juga mendapat kasih, kemurahan dari seorang pria yang namanya Boas. Dan Rut juga mendapatkan kasih adik-adik. Dari siapa? Dari Allahnya Israel. Dan Rut mendapatkan apa? Penghargaan. Coba berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Nah, jadi adik-adik janganlah kiranya kerajinan kita, kesetiaan kita itu kita tinggalkan. Setia terus. Setia ikut ibadah, sekolah minggu online, setia terus baca Alkitab setiap hari, setia terus mengikut Tuhan Yesus sampai akhirnya nanti. Kak Daniel percaya akan ada upah, yaitu apa? Adik-adik, mama papa, mbak suster akan mendapat penghargaan, akan mendapatkan kasih dalam pandangan Allah serta manusia. Dan yang keempat adik-adik, Rut ini taat. Rut menuruti dan taat kepada mama mertuanya untuk memungut bulir-bulir jelai di ladang milik Boas. Yuk adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, taat sama papa sama mama. Yang terutama itu taat adik-adik. Karena Kak Daniel percaya kalau adik-adik taat sama papa mama akan ada upah yang besar. Adik-adik akan diberkati. Kemanapun adik-adik pergi, ke tempat itulah adik-adik akan diberkati. Ada satu firman Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jadi Tuhan akan memberkati, kemanapun kita pergi, Tuhan akan memberkati kita. Itu untuk modal kita adik-adik di masa depan. Kalau disuruh oleh mama papanya belajar, taati, turuti itu. Taat.
Mungkin kita, kalau Kak Daniel seorang karyawan, taat, menuruti apa yang pimpinan sampaikan kepada kita. Taat, lakukan. Pasti kita akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Tuhan dan manusia. Kak Daniel percaya keempat hal ini kalau kita lakukan, Kak Daniel percaya adik-adik akan mengalami perubahan. Adik-adik akan diberkati oleh Tuhan. Adik-adik akan mengalami kasih setia Tuhan terus setiap hari. Katakan amin adik-adik. Kak Daniel sudah selesai menyampaikan cerita firman Tuhan. Kak Daniel berdoa biarlah firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang bangkit berdiri adik-adik. Mari adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Mari renungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari datang kepada Tuhan adik-adik. Mari berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Untuk cerita firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah ya Tuhan hidup kami mengalami perubahan. Kami mau tinggalkan cara hidup kami yang lama. Kami akan tinggalkan dosa-dosa kami ya Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan kami yang lama. Tabiat-tabiat kami yang lama. Mungkin kami sering marah, sering ngomel, sering menggerutu, suka ngelawan papa mama, suka ngelawan mbak suster. Kami tidak menghormati papa mama. Siang hari ini ya Tuhan, ampuni kami. Mari adik-adik berdoa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Mungkin kami mama papa suka berlaku kasar kepada adik-adik sekolah minggu. Kami juga minta ampun ya Tuhan. Ampuni kesalahan dan dosa kami. Kami juga akan tinggalkan berhala-berhala kami. Mungkin hobi yang menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan.
Mungkin ada film kartun di hari Minggu yang jamnya pas kami beribadah. Kami mau tinggalkan itu dan kami mau dahulukan Tuhan. Kami mau prioritaskan Tuhan. Kami mau mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Kami percaya Tuhan akan tambahkan itu dalam kehidupan kami. Dan kami mau memiliki karakter yang rajin, karakter yang setia. Karena kami percaya ya Tuhan, kesetiaan itu adalah buah dari Roh Kudus. Biarlah ya Tuhan Yesus, tolong kami yang masih kecil ini, untuk kami belajar rajin ya Tuhan, di sekolah menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. Rajin di rumah, kalau disuruh mama papa untuk bantu. Dan setia kepada Tuhan, setia kepada firman Tuhan, setia kepada gereja kami di mana kami bertumbuh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga mau taat Tuhan. Kami juga mau dengar-dengaran akan Tuhan dan juga orang tua kami. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu. Di masa kecilnya ini ya Tuhan, perlengkapi adik-adik sekolah minggu ini ya Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Supaya mereka bisa terus tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Setia akan firman-Mu, setia akan gereja-Mu di mana mereka bertumbuh ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, berkati kehidupan adik-adik sekolah minggu ini ya Abah ya Bapak. Berkati dari kecil supaya mereka dewasa. Mereka akan mengalungkan kasih dan kesetiaannya ya. Mereka tidak akan meninggalkan kasih dan kesetiaannya ya Bapak. Supaya mereka mendapatkan kasih, mendapatkan pandangan, mendapatkan penghargaan dari Engkau dan juga dari manusia ya Tuhan. Terima kasih ya Abah ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Berkati ya Tuhan adik-adik sekolah minggu ini ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama setiap kita katakan amin. Berikan tepuk tangan adik-adik. Nah, shalom adik-adik. Hari ini kita sudah diberkati firman Tuhan oleh Kak Daniel ya. Masih ingat tadi ada 4 poin yang kita pelajari. Yang pertama, Rut dia tinggalkan apa? Bangsanya yang lama. Adik-adik, kita mau enggak diberkati Tuhan? Kalau kita percaya kita semua mau diberkati. Jadi yang pertama Kak Daniel tadi ngasih tahu, kalau kita mau diberkati, kasih Tuhan itu mengalir atas hidup kita, makanya hidup kita harus berubah. Tinggalkan yang lama, artinya apa? Tinggalkan kelakuan-kelakuan yang lama, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, tadi harus utamakan Tuhan. Bukan berarti kita nggak boleh punya hobi. Punya hobi bagus. Ya, nonton film kartun juga boleh sih. Tapi harus utamakan Tuhan Yesus, itu yang penting. Harus utamakan ibadah kepada Tuhan seperti saat ini. Yang ketiga, rajin, setia. Kalau adik-adik rajin, dari kecil rajin, setia kepada tugas yang diberikan, tugas sekolah, tugas dari papa mama. Nanti waktu kita bekerja, kita pasti diberkati Tuhan. Yang terakhir, taat. Ya, penting ya taat ya. Siapa yang di sini mau taat? Kak Oktap juga mau. Kalau kita taat di sekolah, di rumah, nanti sewaktu kita bekerja, pasti kita akan disukai oleh semua orang. Oleh pemimpin kita, oleh guru-guru kita, papa mama juga pasti senang. Yuk, kita mau akhiri ibadah kita siang hari ini. Kak Oktap undang bangkit berdiri. Papa mama juga bangkit berdiri, buka kedua tangannya, arahkan hati dan pikirannya ke sorga untuk menerima berkat Tuhan. Papa mama, mbak suster, kakak-kakak, dan adik-adik sekolah minggu, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Di
dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan, penyertaan Roh Kudus biarlah menyertai kita mulai siang ini sampai nanti Tuhan datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Tepuk tangannya meriah bagi Tuhan. Selamat siang adik-adik, sampai bertemu di minggu depan ya. Dadah, Tuhan memberkati. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.